pandangan demi kemajuan gereja. Pembaharuan pandangan demi kemajuan gereja. Bacaan ini sebenarnya diawali dari kisah bagaimana Petrus membaptis Cornelius di pasal 10. Jadi ini kan cerita ulang bahwa itu terjadi kemarin, jadi ini reka ulang. Dia menjelaskan kepada orang di Yerusalem bahwa itu terjadi kemarin karena begini ceritanya. Begini ceritanya. Saya bukan mauku tetapi maunya Tuhan. Kira-kira begitu konteks ini bacaan. Nah, itu gambarannya. Kemudian kita disuruh atau diajak untuk merenungkan dalam sebuah renungan yang cukup serius, yaitu pembaharuan pandangan demi kemajuan gereja. Roma pasal 12, itu yang akan menjadi arah renungan kita. Roma pasal 12 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mau bertanya sama kita, kan kita itu selalu bilang kita gereja ini mau berubah. Kita begini-gini terus, GTM ini taruhlah begitu toh. Ini secara lembaga, begini-gini terus dari dulu. Kalau saya tanya sama kita, saya pakai bahasa sederhana hari ini. Kalau saya bertanya sama kita, perubahan apa yang kita mau dari gereja ini? Bisa dijawab ini. Kan kita selalu ingin bahwa gereja ini berubah. Berubah. Ini seperti para superhero toh. Kalau kita mau saya tanya, apa yang kita inginkan dalam perubahan gereja ini? Silakan kalau ada yang mau jawab. Perubahan berpikir dari cara yang lama menjadi cara yang baru dan cara modern. Seperti kita sekarang kan kita mengikuti teknologi. Jadi cara-cara lama yang berhubungan dengan budaya kita tinggalkan. Satu, tidak bisa dibantah pendapatnya orang. Kita mau gereja ini berubah. Berubah seperti apa? Sudah ada pendapat satu. Kalau banyak pendapat, saya enak. Selalu saya begitu. Enak, saya tidak panjang khutbah. Tapi kalau kurang pendapat ya, saya khutbah. Kita mau perubahan gereja ini seperti apa? Kalau tidak ada jipale konsep tak, jangan mungkin menuntut terlalu banyak bahwa gereja ini harus berubah. Berubah jadi apa? Seperti robotnya anak-anak berubah jadi Power Rangers merah. Enggak begitu. Ternyata banyak dalam kehidupan masyarakat atau warga gereja itu ingin perubahan, tapi tidak tahu mau berubah apa. Kalau ditanya, oh gereja kita tidak berubah Pak Pendeta, gereja kita begini-gini terus, jadi kita mau berubahnya seperti apa? Waktu saya buka panel diskusi ini, ada banyak masukan-masukan dan katakan, mulai dari dirimu. Mau lihat gereja ini menjadi berubah? Rubah dirimu. Jangan suruh penatua Wahyudi berubah, karena dia akan berubah sesudah melihat perubahan dari jemaat itu sendiri. Jangan suruh pendeta Pasma berubah dan menuntut dia berubah, tapi Anda tidak berubah. Berubahlah, maka perubahan pada diri Anda akan membuat perubahan pada diri orang lain. Anda menuntut banyak suami Anda untuk bersikap lemah lembut, tapi Anda kasar seperti kabut. Wah, apakah? Anda ingin bahwa orang lain menjadi lemah lembut, penuh cinta dan sapaannya penuh dengan kasih sayang, tapi Anda tidak melakukan itu, saudara tidak melakukan itu. Jangan pernah berharap, jangan mengharap hujan guntur di langit, air di tempayan ditumpahkan. Kalau kita mau berubah dari diri sendiri, kumulai dari diri sendiri dalam hal kecil. Coba. Senyum itu cepat sekali merubah situasi. Mimik muka itu gampang sekali merubah keadaan. Kalau kita tersenyum kepada orang, pertama masih mukanya asam. Saya tahu dia senyum terpaksa. Kalau sudah 2 kali, jangan-jangan serius. Kalau sudah 3 kali, serius betul kapan ini? Kalau sudah ke-4 kali, tertawa mungkin sama-sama. Lucu betul. Jadi kita sebenarnya yang harus memulai itu. Gereja pun begitu. Pada saat warga gereja Toraja memasak berkata, gereja ini harus berubah menjadi nggak tahu seperti apa. Lalu keluarlah 5 liturgi, mencak-mencak. Apa sih itu 5 liturgi? Dibuat lagi 4 dalam konsep yang berbeda. Masih banyak yang katakan lebay kali. Dan banyak lagi. Ini liturgi 15 tahun baru bisa berubah.
Itu berarti bahwa gereja sudah mendesain, para teolog gereja itu sudah memikirkan bahwa memang 15 tahun ke depan ini gereja akan seperti ini. Tidak bisa lagi tidak ada band drum elektrik, mungkin akan ada. Tidak bisa lagi tidak ada teknologi. Bahkan sekarang orang berkata, orang lebih serius mendengar khotbah dari YouTube daripada di gereja. Karena di gereja tidak bisa angkat kaki. Di gereja tidak bisa baring-baring toh. Sedangkan kalau orang share sendiri bisa sambil tidur-tidur lalu dengarkan. Tapi itu persoalan pembaharuan. Tapi sungguhnya gereja baharu ini mau dibaharui kemana? Ada dua jenis pembaharuan. Pembaharuan pertama itu neo. Neo itu adalah ya ini gereja fisik. Dia baru dalam ada rentang waktunya, timing namanya. Masa barunya itu kalau HP itu barunya mungkin 1 bulan. Sudah lewat 1 bulan tidak baru lagi toh. Itu kalau benda, sifat kebendaan, pembaharuan benda. Gereja ini kalau ditabiskan baru, paling lama baru 1 tahun. Sudah lewat 1 tahun tidak baru lagi. Dia sudah menjadi gereja yang tua. Tapi bagus kalau gereja tua karena hanya ada lagu, hanya ada di gereja tua. Saya suka gereja tua. Itu kalau sifatnya neo. Dan pembaharuan yang lain itu kainos. Kainos itu adalah pembaharuan yang bersifat sifat dan hakikatnya. Dalam gereja yang disebut baru adalah dia berubah, perubahan menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan kainos. Gereja ini mau berubah kemana? Jangan sampai gereja ini berubah ke sifat kebendaan. Gereja ini harus berubah ke arah ketuhanannya, persekutuannya. Apa yang kita inginkan perubahan? Terlalu banyak warga jemaat dan termasuk para pejabat gereja berteriak-teriak tentang perubahan. Perubahan yang mereka inginkan itu perubahan yang sistemnya tematik saja, secara simbolis. Jangan pernah berharap gereja ini akan berubah secara baik, secara prinsip, kalau satu ini belum tercapai, mandiri teologi. Lalu kemudian datang pembinaan, dibina cara mengelola keuangan. Kalau cara apapun digunakan mengelola keuangan, kalau teologi pengelola tidak mandiri, maka dia akan menggunakan segala cara. Saya kasih tahu begini, di pemerintahan itu kalau kita bicara perangkat, kalau kita bicara sistem, hampir tidak ada lagi tempat untuk mencuri. Tapi kenapa pencurian masih ada? Karena persoalannya bukan pada sistem, persoalannya ada di sini. Persoalannya ada di sini. Persoalan gereja kita bukan pada sistem bergereja kita, tapi persoalan di gereja kita adalah pertumbuhan iman yang lambat, stagnan namanya. Sehingga kita terus membina pemberian persembahan, tidak bisa. Katanya Pak Pendeta, kalau ekonomi sudah baik, Pak Pendeta pasti lihat bagaimana sejahteranya pendeta. Tunggu dulu, jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu buru-buru. Yang saya bisa terima kalau katakan kalau iman ini sudah baik, iman sudah bertumbuh, maka kita akan melihat bagaimana gereja menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan iman justru menjadi bencana serius terhadap kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini dengan jelas dikatakan ada perubahan besar. Perubahan besar itu apa? Bahwa keselamatan boleh untuk orang lain. Tapi dulunya tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Keselamatan itu hanya untuk orang kita, komunitas orang Israel yang memang umat pilihan. Lalu tiba-tiba Cornelius mendapat baptisan, maka menjadi masalah. Gitu. Perubahan itu bukan perubahan yang gampang, pembaharuan bahwa semua orang dapat menerima keselamatan. Kita juga dalam persekutuan bergereja kita ada banyak pembaharuan, tapi pembaharuan yang prinsip harus dilandasi pada firman. Celaka kita karena kita lebih banyak mengurus pembaharuan secara fisik. Kita lebih serius mengurus hal-hal yang sifatnya liturgi dan seterusnya. Liturgi apapun yang dikeluarkan, kalau iman di bawah rata-rata, maka tidak satu pun liturgi yang cocok dengan Anda. Liturgi apapun. Bagaimanapun desain liturgi dibuat oleh komisi musik gerejawi, tidak akan pernah kena dengan kehidupan Anda. Karena bukan persoalan liturgi, persoalan iman yang ada pada diri kita
masing-masing. Tidak ada pilihan lain. Segala sesuatu akan berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Lalu apa yang harus kita buat? Kita gereja harus mengikuti perubahan itu. Siap menerima perubahan itu. Gereja boleh berubah, tapi harus dengan roh. Yang paling saya takuti sejak saya menjadi pendeta adalah membuat program. Kenapa? Program tanpa roh adalah dosa besar. Program tanpa roh adalah dosa besar. Membangun gereja tanpa Roh Kudus, dosa besar. Membuat kegiatan-kegiatan, program-program dalam gereja, saya katakan kempaskah saja. Kita buat dengan membuat pondok-pondok di sekeliling gereja. Kalau tanpa roh, ini tempat untuk mendatangkan murka. Tapi kalau dia dengan roh, maka tempat untuk mendatangkan sukacita. Bacaan kita sekarang berkata bahwa pembaharuan pandangan demi kemajuan. Pandangan yang harus kita baharui. Pola pikir kita yang harus kita baharui. Teologi kita yang harus kita baharui. Gereja harus berpikir bahwa tujuan gereja apa? Bukan untuk mengumpulkan kebendaan. Bukan untuk membangun menara, kemudian orang melihat, oh ada gereja di sini. Tapi tujuan gereja yang utama adalah memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian Pak Pendeta juga berarti kita tidak butuh uang. Bukan saya katakan kita tidak butuh uang. Bukan gereja tidak butuh biaya. Sangat butuh. Bahkan saya katakan terlalu butuh. Tetapi uang hanyalah alat untuk menciptakan pelayanan demi keselamatan. Bukan tujuan dari gereja. Bukan tujuan dari gereja. Demikian juga sebagai warga jemaat. Jangan melihat gereja sebagai tempat. Oh ini gereja dibuat tempat untuk kasih uang dan seterusnya. Tidak. Tujuan gereja dibuat adalah untuk memberitakan keselamatan. Perubahan apa yang harus kita temukan dalam kehidupan bergereja kita? Perubahan yang benar adalah perubahan yang diisi oleh Roh Kudus. Bagaimana itu diisi oleh Roh Kudus? Undangan gereja itu adalah undangan keselamatan. Sehingga walaupun badai, walaupun ada pergumulan seperti yang dialami Petrus, tantangan besar, tapi kita harus datang menerima undangan keselamatan itu. Gereja dan warga gereja harus diperbaharui. Jangan hujan-hujan sedikit, molor, menyerah, hendak bisa. Makin ke depan ini makin banyak tantangan, makin tidak ada waktu, makin high-tech kita, makin canggih kita, makin banyak halangan. Dulu kita tidak perlu dihalangi oleh siaran langsung, harus nonton live dan seterusnya. Sekarang tidak bisa kemana-mana karena tunggu berita dan seterusnya. Untuk itu pembaharuan yang prinsip adalah pembaharuan budi, pembaharuan iman, pembaharuan yang paling penting dalam hidup kita adalah pendalaman Alkitab. Karena itu yang membaharui. Apa yang harus dikejar gereja dalam pembaharuan? Bagaimana gereja ke depan tidak fokus kepada harga dirinya dalam bentuk fisiknya, tapi gereja ke depan harus fokus pada penelaan Alkitab supaya jemaat mengerti apa dan bagaimana itu beriman. Lalu yang kedua, fokus gereja ke depan adalah ibadah yang kudus. Ibadah yang kudus. Boleh menggunakan teknologi, tapi tetap kudus. Boleh kita pakai band, boleh kita melompat, boleh kita bergoyang, boleh kita bergandengan tangan, dero di dalam gereja, tapi itu kudus. Semua kita kerjakan dalam nuansa bahwa kita bersaudara, bergandengan tangan, bernyanyi dengan sukacita. Boleh, tapi kudus. Bukan untuk menyenangkan diri atau membuat kita, kalau yang pertama tadi katakan, lupakanlah dirimu, betul. Tapi yang mau disampaikan di situ adalah melupakan diri, artinya fokus kepada peribadahan itu. Ada orang berkata begini, ada teologi, ada beberapa teologi yang sekarang ini sedang berkembang dalam perubahan bergereja. Ada yang katakan, kalau kau datang gereja, tinggalkan masalahmu di rumah. Kalau saya tidak setuju dengan itu. Kalau Anda punya masalah, datang gereja, bawa masalah ke gereja, lalu sampaikan kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu bukan tanpa masalah, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang membawa masalah. Sehingga dengan pada saat itu, Tuhan, saya bermasalah, saya ribut dengan suami saya, datang ke gereja.
Ada banyak orang kalau sudah masalah sedikit katakan, ayah, tak tolong gereja, saya tidak gereja lagi kalau ada masalahku. Tidak, datang kepada Tuhan. Itu pembaharuan. Pembaharuan hidup adalah mengetahui bahwa seluruh masalah kita diurus oleh Tuhan. Sekarang gereja semakin modern. Lalu banyak orang berkata, bahaya kini karena gereja makin modern. Dunia semakin modern. Seharusnya kita bersyukur bahwa dunia semakin modern. Dan di dalam kemodernan itu, mari kita memanfaatkan benda-benda, fasilitas-fasilitas modern yang ada sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Semua tergantung pada kita. Selamat memperbaharui diri. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk diperbaharui, bukan secara neo, tetapi secara kainos, yaitu pembaharuan diri. Pembaharuan diri itu adalah berubah dalam sikap, berubah dalam tutur kata, berubah dalam tindakan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja ada bukan untuk menghipnotis orang secara rohani, lalu kemudian orang merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Tidak. Gereja ada mengajak orang untuk mengetahui apakah sekarang sampai di tahun ini hubungan Anda dengan Tuhan masih baik-baik saja. Jangan meninabobokan jemaat dengan berkata, santai saja, kamu sudah diselamatkan. Beritahu jemaat kalau dia melakukan pelanggaran, agar dia berubah oleh pembaharuan budinya. Selamat memperbaharui diri, sehingga dengan perubahan pada diri Anda akan mempengaruhi orang lain, termasuk mempengaruhi gereja ini untuk berubah ke arah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.